Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian fikih dari kitab Ad-Durratul Fadah Syarhun Nubdah karya Syekh Labib Najib Abdullah hafizallahu ta'ala. Kita masih di halaman 29, paragraf yang terakhir. Tsumma bayyana al-musannifu, kemudian penulis matan rahimallahu taala menjelaskan hal yang wajib dalam mandi yang disebut dengan furudul ghusli. Beliau katakan wa furudul ghusli syai'ani, rukun mandi itu ada dua. Yang pertama adalah niat raf'il janabati, niat menghilangkan junub. Maka tidak sah mandi tanpa niat. Seandainya waqa'at minhu, terjadi pada seorang itu junub dan dia tidak mengetahui junubnya, dan dia telah mandi beberapa kali mandi, setelah itu baru tahu dan sadar kalau dia junub, fala budda, maka haruslah dia mengulangi mandi dengan niat menghilangkan junub. Boleh juga niatnya adalah tohara untuk sholat. Sedangkan wanita haid memasang niat raf'al haidi, menghilangkan haid. Dan wanita nifas ketika telah berakhir nifasnya pasang niat menghilangkan hadas nifas. Dalil wajibnya niat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala amal itu harus dengan niat, dan bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Wa yajibu qarnun niyati, dan wajib membarengkan niat bi awwali marsulin, dengan bagian tubuh yang pertama, marsulin yang mendapatkan basuhan air. Maka seandainya seorang itu baru pasang niat setelah mengguyur satu bagian dari tubuhnya, maka wajib baginya mengulangi guyuran. Dan sedangkan pasang niat untuk memandikan mayit itu hukumnya dianjurkan. Kemudian rukun yang kedua untuk sahnya mandi besar adalah meratakan air pada seluruh rambut dan kulit. Ta'mimu sya'rihi wa basyarihi bil ma'i. Artinya dia guyurkan semua badannya hatta sampai terguyur dan kena air, kena siraman air apa yang di bawah kuluf. Kuluf adalah kulit yang dipotong oleh tukang khitan dari zakar seorang anak kecil laki-laki. Al-aklaf yang tidak dikhitan. Aklaf artinya alladzi lam yakhtatin, yang belum dikhitan. Maka jika ada laki-laki belum dikhitan dan dia mengalami junub, maka dia punya kewajiban untuk memastikan bahasanya bagian tubuh yang tertutup kulub itu basah dengan air. Kemudian wajib dan wajib membasahi bagian dalam rambut kepala yang tebal. Bagian dalam itu artinya kulitnya, ya, kulit dasar rambut. Fil janabati, ketika junub, likillati wuku'iha, karena junub itu satu hal yang jarang terjadi, lain halnya dengan wudu. Ya, maka di sini satu hal yang wajib diperhatikan untuk orang yang rambutnya lebat. Maka tadi disampaikan, ya, rambut yang lebat tidak boleh jadi alasan. Yang basah hanyalah rambut
tanpa sampai kulit dasar rambut. Namun batinus sya'ri, bagian dalam rambut, yaitu kulit dasar rambut atau kulit dasar kepala, itu harus terkena air. Kemudian jika terkumpul pada diri seorang itu 2 mandi, maka ada 3 kemungkinan. Yang pertama, kedua mandi tersebut hukumnya wajib. Contohnya junub sekaligus haid. Ya. Sebelum haid datang, seorang perempuan itu dalam kondisi junub. Setelah dalam keadaan demikian, ya, datanglah haidnya. Maka nanti setelah selesai haid, dia punya 2 kewajiban mandi haid dan mandi junub. Maka seandainya wanita ini nawat berniat menghilangkan salah satunya, 2 kewajiban tersebut telah hilang ma'an sekaligus. Jadi ketika dia selesai dari haid, dia berniat untuk menghilangkan, dia pasang niat untuk menghilangkan junub saja atau menghilangkan haid saja, dinilai dua-duanya telah hilang. Kemudian yang kedua, 2 mandi tersebut sama-sama mustahab. Contohnya mandi Jumat dan mandi Id pada saat hari Id bertepatan dengan hari Jumat. Maka seandainya seorang itu berniat, pasang niat salah satu saja, sudah mencukupi dari yang lain. Meskipun dia la yuthabu, tidak mendapatkan pahala kecuali sebagaimana yang dia niatkan. Kalau dia niat dua-duanya, maka barulah dia mendapatkan dua-duanya, mendapatkan pahala dua-duanya. Kemudian yang ketiga, hendaknya manakala salah satu dari 2 mandi itu wajib dan yang kedua adalah mustahab. Contohnya mandi junub sekaligus mandi Jumat. Hari itu hari Jumat dan seorang itu dalam keadaan junub. Maka jika dia niatkan 2 mandi dengan 1 mandi, maka dia mendapatkan pahala 2 mandi tersebut ma'an sekaligus. Namun jika dia pasang niat salah satu mandi faqat saja, maka dia tidak mendapatkan pahala mandi yang kedua. Jadi kalau mau dapat double pahala, niatkan dua-duanya. Kemudian wayusanu, dan dianjurkan untuk mandi at-tasmiyatu, menyebut nama Allah bismillah di awal mandi. Kemudian membasuh 2 telapak tangan sebelum mengambil air. Kemudian berwudu sebelum mengguyurkan air ke seluruh badan. Kemudian dianjurkan untuk ta'ahudul ma'atib, memperhatikan lekuk-lekuk badan. Lekuk badan yang mestinya diperhatikan belakang daun telinga. Kemudian ketiak. Pastikan kalau lekuk-lekuk ini basah dengan air. Kemudian bagian dalam lutut. Ini bagian dalam lutut pastikan basah dengan air. Demikian juga pusar. Pastikan kalau pusar itu terguyur air. Yang menarik untuk dicermati, kenapa memperhatikan lekuk-lekuk badan ini hukumnya dianjurkan dan tidak wajib? Bukankah jika bagian-bagian tersebut kering, berarti kewajiban wudu belum dilaksanakan? Karena rukun kedua dari, bukankah jika bagian-bagian tersebut kering, berarti kewajiban mandi belum dilaksanakan? Karena
rukun kedua untuk mandi junub atau mandi besar adalah ratanya seluruh badan dengan air. Maka ta'ahudul ma'atifi ini hukumnya dianjurkan karena mempertimbangkan sifat khas air. Bahasanya air itu punya sifat khas, jalan kemana-mana, masuk ke gang-gang dan bagian-bagian yang sempit. Sehingga seandainya tidak dipastikan, insya Allah air itu sudah sampai ke sana. Karena menimbang sifat air yang bisa masuk sampai ke dalam-dalam, ke lekuk-lekuk yang rapat, ke lekuk-lekuk yang dalam. Oleh karena itu memastikan dengan mengecek, bagian belakang telinga saya, pusar saya, ketiak saya, bagian belakang, sisi belakang lutut saya, itu saya pastikan basah dengan air, itu hukumnya dianjurkan. Kemudian hal yang dianjurkan yang lain adalah adalku. Adalku sering diartikan dengan menggosok-gosok. Namun terjemah ini boleh jadi kurang tepat. Karena jika adalku kita artikan menggosok-gosok, pengguna bahasa Indonesia yang tidak tahu bahasa Arab boleh jadi memahami dengan begini. Padahal tidak demikian. Yang dimaksud dengan al-daku adalah menjalankan tangan di badan. Jadi sekitar begini. Nah, ini adalku. Tidak harus digosok-gosok, enggak harus. Ini sekedar tidak harus digosok-gosok, sekedar dilewatkan. Kemudian takhlilu usuli sya'ri, menyela-nyelai dasar rambut kepala. Jadi ketika guyur air di kepala, tangan menyela-nyelai. Kemudian di antara mandi yang dianjurkan adalah mandi Jumat, mandi untuk Idul Fitri dan Idul Adha, serta mandi bagi orang yang baru saja memandikan mayit. Wallahu a'lam. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita berpindah ke halaman 32. Ahkamut tayamumi, hukum seputar tayamum. Penulis matan rahimallahu ta'ala kemudian menyebutkan sejumlah hukum untuk tayamum. Tayamum dalam bahasa Arab artinya al-qasdu, bersengaja. Sedangkan secara syariat tayamum adalah isalut turabi, menyampaikan debu tanah ilal wajhi wal yadaini, ke wajah dan dua tangan, bisyara'ita makhsusatin, dengan sejumlah syarat tertentu. Wahuwa, dan syariat tayamum adalah di antara syariat khas umat ini, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal musannif rahimallahu ta'ala mengatakan, wa man faqada al-ma'a, siapa yang kehilangan air, tidak hisan secara fisik, bi an ta'adzara alaihi, karena tidak memungkinkan baginya istimaluhu, menggunakan air, atau dia kehilangan air secara syariat karena dia membutuhkan air untuk menghilangkan dahaganya, auka nabi maradon, atau ada pada badannya penyakit sehingga tidak memungkinkan baginya untuk bersentuhan dengan air. Auka al maradu mutawaqi'a, atau sakit itu satu hal yang diprediksikan.
kalau saya mandi, saya akan masuk angin. Karena cuacanya dingin semacam ini, maka ini sakitnya diprediksikan. Maka dalam kondisi ini boleh meninggalkan toharah dengan air, diganti dengan tayamum. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, jika kalian sakit atau bepergian atau salah satu kalian datang dari tempat buang hajat, atau kalian menyentuh perempuan lantas tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka tayamumlah. Maka siapa yang mengkhawatirkan ala nafsin, nyawanya, nanti kalau saya mandi mati saya, mengkhawatirkan nyawanya, au udwin, atau dia mengkhawatirkan anggota badannya, ini tangannya nanti akan copot kalau mandi misalnya, au manfaatihi, atau fungsi anggota badan. Kalau saya mandi, maka nanti jari-jari saya akan kaku dan tidak lagi bisa berfungsi. Atau khawatir makin panjang masa sakit, atau khawatir bertambahnya sakit, atau khawatir jika menggunakan air maka akan terjadi syainan. Syainan artinya aiban, cacat, fahishan yang besar, semacam menghitamnya kulit, fi udwin dhahirin, di anggota badan yang kelihatan, contohnya wajah. Atau di sini contohkan dua tangan dan dua kaki, maka ya cacat, itu ada yang pada anggota badan yang tertutup semacam di dada, di perut, atau pada anggota badan yang kelihatan di tangan, di kaki, di wajah. Maka disyariatkan baginya at-tayammum, tayamum. Atas seorang itu padanya luka, yaduru bihil ma'u, yang air itu membahayakan dirinya. Ini ada luka yang kalau luka ini kena air bahaya. Sehingga bi'an ajasya syar'an, menurut syariat dia tidak mampu anisti'malil ma'i, menggunakan air, fi dzalika udwi, pada anggota badan itu. Maka gimana? Fa innahu yajibu alaihi ghuslus sahihi, maka wajib bagi orang tersebut untuk mengguyur anggota badan yang sehat, kemudian mengguyur mahaulal jarhi, anggota badan di sekitar luka. Caranya an yuqattirul ma'a, dia teteskan air, karena ingat ghusl itu airnya mengalir. Lain halnya dengan masah, yaitu cukup basah, dilap dalam bahasa Jawanya. Ini padahal ini bagian yang perlu mendapatkan ghusl. Maka air diteteskan alal maudhi', ke bagian yang sehat, menggunakan potongan-potongan kain yang basah. Tuna ayasilal ma'u, tanpa air itu sampai kepada luka. Kemudian wayatayammamu, kemudian dia tayamum. Yang tayamumnya itu standar, tetap di wajah dan tangan. Ya, demikianlah yang dilakukan, baik luka itu pada dua anggota tayamum, dengan anggota tayamum cuma dua, tangan dan wajah, ataukah tidak.
Wa yajibu ayamura at-turaba, dan wajib baginya untuk melewatkan debu pada luka jika luka itu bi'udwit tayamumi, pada anggota tayamum yaitu wajah atau tangan. Hadza, demikian ketentuannya. Idza lam yakun alal jarhi satirun, jika luka tersebut bukanlah luka yang ditutupi, namun luka yang terbuka. Ya, maka ya, luka tentu ada luka yang terbuka dan luka yang tertutupi, ditutupi plester atau yang lain. Nah, yang kita bahas, yang tadi kita baca adalah untuk luka yang terbuka. Maka luka yang terbuka ini boleh jadi pada anggota tayamum, boleh jadi tidak pada anggota tayamum. Anggota tayamum itu dua, wajah sama dua tangan. Maka misalnya ada luka terbuka di kaki. Ini ada luka terbuka di kaki. Nah, kaki tentu bukan anggota tayamum. Ini. Dan orang ini terkena kewajiban mandi junub. Ya, ada orang yang punya kewajiban mandi junub, punya luka pada telapak kakinya, punggung telapak kakinya, luka terbuka. Maka apa yang harus dilakukan? Maka perhatikan. Maka langkah-langkah yang harus dia lakukan. Yang pertama, tadi telah kita baca, cuma perlu kita nomori. Yang pertama, yajibu alaihi ghuslus sahihi, wajib baginya mengguyur semua anggota badan yang sehat. Maka semuanya diguyur. Dia duduk pakai kursi atau duduk di lantai, telapak kaki diangkat, ditempelkan di tembok, dia guyur semua anggota badan yang sehat. Yang kedua, yaghsulu ma haulal jarhi. Tadi anggap saja telapak kaki kanan luka. Dan tidak semua. Tidak semua. Maka telapak kaki kanan diselamatkan terlebih dahulu, ditaruh tinggi-tinggi, kemudian bagian tubuh yang lainnya diguyur basah dengan air. Ingat, ghusl itu mengalirnya air di badan. Setelah selesai, ini telapak kaki tentu tidak semua lukanya cuma sebagian saja. Maka langkah yang kedua, yaghsulu ma haulal jarhi. Guyur itu bagian-bagian yang ada di sekeliling luka. Maka ingat, perhatikan ghuslu. Yaghsulu, diguyur, ma haulal jarhi, yang seputar luka, bukan dilap, bukan diusap. Sebagian orang karena kakinya bermasalah, ada luka, maka pada saat mandi dia taruh itu kakinya ditempelkan ke tembok, kemudian dia guyur bagian badannya yang sehat, kemudian daerah sekitar luka cuma dilap. Cuma dilap saja, diusap air saja, sehingga tidak ada air mengalir di situ. Ini kurang tepat. Yang tepat, sebagaimana disampaikan di sini, yaghsulu ma haulal jarhi. Hendaklah dia guyur juga, dia ghusl juga daerah sekitar luka.
Gimana caranya? Karena ini luka samping kiri kanannya, jarinya sehat, tapi dekat dengan itu ada luka. Disiram kayak gini, nanti airnya sampai ke luka, bahaya. Maka di sini dikasih kiat praktis, ayu qattiral ma'a 'alal mawdi'i min khirqatin mablulatin duna ayyasilal ma'u ilal jarhi. Hendaklah dia tetes-teteskan air, airnya air netes. Nah, namun supaya terkendali, maka menggunakan potongan-potongan kain yang basah. Nanti bisa diperas pelan-pelan. Oh, sekitar sini. Ini kasih air. Ya, maka misalnya ini telapak kakinya sini. Terus ini jari-jari, sudah, maka diperas itu potongan kain yang basah, diperas hingga sini basahnya basah mengalir. Yang ini dihindari. Itu langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga, manakala ada luka terbuka tidak di anggota tayamum, dan seorang itu terkena kewajiban mandi, maka langkah yang ketiga adalah dia tayamum. Tayamumnya normal fil wajhi wal yadaini. Jadi setelah selesai semua yang sehat diguyur, yang di dekat luka terbuka itu sudah ditetesi air. Ya, maka ada selesai secara umum hampir selesai mandi. Ya, maka langkah yang ketiga adalah dia tayamum dengan tayamum yang normal, ya, pada wajah dan dua tangannya. Dan ketika tayamum ini dia niat dengan tayamumnya ini untuk toharah anggota badannya yang belum mendapatkan toharah air, yaitu si luka anggota tubuh yang mengalami luka terbuka. Niatnya untuk nayamumi itu, karena semua anggota tubuh dalam hal ini wajib dapat toharah. Boleh jadi toharah air, boleh jadi toharah non air, yaitu tayamum. Maka untuk bagian yang sehat semuanya telah mendapatkan toharah air. Gimana luka terbuka itu yang luka terbuka tersebut? Maka kita tayamum normal, namun niatnya adalah toharah untuk si bagian luka terbuka. Ini yang terlewatkan pada banyak orang yang tidak serius atau kurang serius belajar fikih toharah. Dianggap bahasanya belajar fikih toharah itu gampang gitu. Nah, ini sering kelewatan. Ya, ada luka di kaki atau di betis atau di paha, ya banyak yang cuma sekedar guyur bagian yang sehat, ya. Kemudian bagian luka terbuka itu tidak mendapatkan toharah. Nah, ini tidak betul. Bagian luka tersebut wajib dapat toharah. Boleh jadi toharah air jika memungkinkan, jika tidak memungkinkan dapat toharah non air, itu tayamum. Nah, ini jika ada luka terbuka dan luka terbuka tersebut tidak pada anggota tayamum. Nah, gimana kalau luka terbuka itu pada anggota tayamum? Maka ada poin yang keempat, khusus untuk manakala luka terbuka itu pada anggota tayamum. Ini luka terbukanya ada pada wajah, atau ada pada
tangan. Kalau dalam mazhab Syafi'i tangannya sampai siku. Ini kalau di lengan atas berarti bukan anggota tayamum. Tapi kalau di telapak tangan atau di hasta, ini anggota tayamum. Maka kalau luka terbuka ada pada anggota tayamum, perhatikan. Wa yajibu ayyamura'at turaba. Wajib dia lewatkan debu yang bersih itu pada lukanya. In kana bi'udwit tayamumi, jika luka terbuka itu pada anggota tayamum. Ini maka debunya wajib dilewatkan. Pada luka terbuka, demikian ketentuannya. Tidak bisa kemudian dilewati berarti gini. Misalnya ada luka terbuka di sini, dan ini anggota tayamum dalam mazhab Syafi'i. Ya, maka ini yang sebelah sini dapat tayamum debu sampai siku. Terus luka terbuka di sini dilewati. Tidak boleh dilewati. Mau tidak mau harus itu juga ikut dilewati. Tangan yang berdebu harus lewat ke situ. Nah, ini kalau lukanya luka terbuka. Gimana kalau lukanya luka yang tidak terbuka? Ada pada paragraf selanjutnya. Fa in kana 'alal jarihi satirun, maka jika luka tersebut luka yang tertutup, kajabiratin, semacam tertutup dengan jabirah. Jabirah itu terjemah aslinya adalah misalnya patah tulang, kemudian dikasih perban namun ada kayu. Kemudian dililiti perban. Perban plus kayu itu namanya jabirah. Wa khafa min naz'ihi, dan khawatir jika dicopot nanti timbul bahaya. Fa innahu yarsulu as-sahiha, maka dia guyur semua anggota badan yang sehat. Kemudian dia usap jabirah tersebut pakai air. Kemudian yang ketiga, wa yatayammamu, dan tayamum dengan niat untuk bagian tubuh yang tertutup jabirah. Jadi jika ada luka, bebasnya adalah luka di perban begitu saja. Ada luka tertutup perban atau tertutup plester. Dan orang ini terkena kewajiban taharah. Maka ada 3 poin pokok kewajibannya. Pertama, dia basuh yang sehat. Semua yang sehat kena basuhan jika ini mandi. Atau jika ini wudu juga demikian. Wudu dan wudunya yang perlu mendapatkan ghusl, semacam tangan atau kaki. Maka guyur dengan air untuk bagian yang sehat. Kemudian yang plester tadi di mana? Wayamsau al-jabirah. Diusap, artinya ini misalnya ini di sini di hasta, maka telapak tangan itu basah. Kemudian ditempelkan. Ya, ditempelkan berarti mengusap. Setelah itu kemudian yang ketiga, tayamum dengan niat untuk anggota toharah yang belum dapat toharah, yaitu yang tertutup perban. Wa yakunu at-tartibu kal'ati, dengan urutan sebagai berikut. Maka di sini perlu kita ingat beda antara toharah mandi dengan toharah wudu.
kalau wudu ada kewajiban untuk urut. Ini salah satu rukun wudu adalah at-tartibu, urut. Sedangkan kalau mandi itu kan nggak ada kewajiban urut, mana dulu yang basah kan nggak ada. Sehingga pada hakikatnya ketika mandi junub, semua anggota tubuh itu satu anggota. Oleh karena itu maka ada ketentuan sebagai berikut. In kana hadatsuhu akbara. Jika orang yang punya luka yang tertutup ini dalam kondisi hadas besar, maka boleh baginya mendahulukan tayamum terlebih dahulu, baru membasuh anggota tubuh yang sehat, dan boleh juga dibalik. Li'annal badana, karena badan hina idin pada saat mandi junub itu ka'udwin wahidin, seperti satu anggota tubuh. Ya, maka karena tayamum itu berarti menggunakan debu, kalau untuk mandi junub itu enak tayamum dulu. Untuk nayamumi anggota tubuh yang tertutup oleh perban atau tertutup oleh gips, sehingga maka dia tayamum terlebih dahulu wajah dan tangan, wajah dan tangan diniatkan untuk yang tidak terkena yang tertutup gips atau tertutup perban. Setelah itu dibasuh semua bagian yang sehat, kemudian tadi perban diusap pakai air. Diusap, tidak diguyur, sekedar diusap. Nah, itu tentu yang lebih nyaman demikian. Meskipun boleh saja dibalik, mengguyur semua yang sehat setelah selesai, kemudian mengusap perban setelah selesai tayamum. Ya, kemudian yang kedua, wa in kana hadatsuhu asghara. Namun jika hadasnya hadas kecil, kewajibannya thaharah air berupa wudu. Fayajibu awalan, maka yang pertama wajib membasuh anggota wudu yang sehat, yaitu anggota wudu allati qablal udwil jarihi, sebelum anggota wudu yang terkena luka. Kemudian wayatayammamu, dan tayamum untuk mentayamumi luka hina tadhirihi, ketika membersihkan, ketika memberikan toharoh pada anggota wudu tersebut. Wa yamsahu ala satiri, dan dia usap perbannya. Thumma yukmilu wudu'ahu, kemudian dia lanjutkan wudunya. Fala yantaqilu, maka dia tidak berpindah anil udwi alladhi bihi satiru, dari anggota wudu yang ada padanya perban penutup luka, hatta yukmila tadhirahu, sampai dia sempurnakan toharohnya, yaitu ada 3 hal toharoh yang perlu dia lakukan, yaitu mengguyur air, mengusap perban, dan tayamum yang diniatkan sebagai toharah untuk bagian yang terluka yang tertutup oleh perban atau sejenisnya. Nah, maka ada 3 hal: membasuh, mengusap perban, kemudian tayamum diniatkan untuk bagian yang tertutup perban. Wa yajuzu, dan boleh
ayaqaddima ba'd hadil asya'i thalathati ala ba'din. Dia dahulukan salah satu dari tiga hal ini sebagiannya dari yang lainnya. Maka untuk tick point ini ghuslun, mashan, wa tayammum itu boleh dibalik-balik. Ghusl dulu, kemudian mengusap, kemudian tayammum, atau mengusap tayammum baru ghusl, atau mengusap ghusl baru tayammum, boleh diputar-putar. Contoh gambarannya, manakala orang ada luka pada anggota wudu tangan. Ingat anggota wudu kan 4. Wajah, setelah wajah tangan, setelah itu kepala, setelah itu kaki. Maka tadi langkahnya adalah langkah yang pertama, fayajibu awalan ghusl a'dha'is sahihah allati qabla utwi al-jarihi. Ini langkah yang pertama. Membasuh anggota wudu yang sehat, yang anggota wudu tersebut terletak sebelum anggota wudu yang terkena luka yang tertutup. Misalnya lukanya pada tangan, maka mana anggota wudu sebelumnya? Muka. Maka silahkan basuh muka, normal basuh mukanya. Nah, setelah muka dibasuh, maka berikutnya kan basuh tangan. Anggap saja tangan yang terluka dengan dan tertutup perban adalah tangan kiri. Maka silakan basuh tangan kanan secara normal. Nah, setelah basuh tangan kanan secara normal, kemudian berpindah ke tangan kiri. Nah, tangan kiri ini mendapatkan 3 perlakuan. Yang 3 perlakuan ini boleh dibolak-balik. Apa 3 perlakuannya? Ghusl, guyuran air. Yang kedua, masah, usapan air pada perban atau pada gips. Kemudian yang ketiga, tayammum. Maka bisa ditukar-tukar. Misalnya kita urutkan sebagaimana tercantum di sini. Ghusl dulu. Ghusl dulu. Maka ini diguyur air. Ini telapak tangan kita guyur air. Ini di tengah ini. Luka perbannya. Guyur air. Untuk yang dekat dengan perban kita pakai potongan tadi, ini potongan-potongan kain untuk ditetes-tetes, atau pakai bisa juga busa ya, tempat kita busa untuk cuci piring atau untuk semacam itu atau sejenis itu bisa diperas gitu. Nah itu pakai ini. Sini juga sampai siku ini juga bagian yang sehat, basahi dengan air. Dah basah. Setelah itu telapak tangan kita basahi telapak tangan, basah saja. Kita basahi telapak tangan kemudian untuk ngusap, untuk ngusap ini yang perban, ngusap perbannya. Setelah itu tayammum, cari debu. Tayammum normal wajah dan kalau dalam mazhab Syafi'i wajah dan tangan sampai siku. Nah, setelah selesai, berarti 3 ini telah kita lakukan untuk tangan kiri. Setelah itu baru wudunya dilanjutkan, mengusap kepala, kemudian guyur kaki, membasuh kaki. Dan tidak boleh tadi disampaikan. Kemudian langkah yang ketiga,
Tsumma yukmilu wudu'ahu, dan dia lanjutkan wudunya sampai selesai. Ya, dan wudu dilanjutkan sampai selesai, berarti dilanjutkan mengusap rambut kepala, kemudian dilanjut dengan membasuh kaki. Dan tadi ditegaskan fala yantaqilu, tidak boleh pindah dari anggota wudu yang tertutup perban. Ini tidak boleh berpindah dari tangan kemudian berpindah ke rambut kepala dan kaki sampai melakukan 3 hal. Ruslan, mashan, wa tayamuman. Yang 3 hal ini boleh dibalik-balik. Kalau mau dibalik juga tidak apa-apa, tayamum dulu. Ketika untuk bagian tangan yang kiri ini tayamum dulu normal. Setelah itu diusap ininya. Setelah itu kemudian baru di anggota badan anggota yang lain yang sehat diguyur pakai air. Jadi ketika pas di sini itu pakai berhenti terlebih dahulu, yang boleh jadi agak memakan waktu. Kenapa demikian? Tidak boleh berpindah ke rambut ke kepala dan kaki sampai tuntas 3 hal di tangan kiri yang kena perban tadi. Jawabannya karena wudu wajib urut. Wajib tartib. Bahkan tartib atau urut adalah rukun dalam wudu. Nah, dan tangan ini ya harus selesai toharohnya terlebih dahulu baru berpindah kepada anggota wudu selanjutnya. Kemudian berpindah ke halaman 33. Sebagaimana disyariatkan tayamum karena sebab dingin yang sangat. Dan namun boleh tayamum jika tidak mampu memanaskan air. Jika mampu memanaskan air tetap wajib wudu atau wajib mandi pakai air hangat. Tidak bisa memanaskan air karena ternyata memanaskan air gasnya habis. Warung tutup untuk beli gas. Dinginnya dingin sekali. Tidak kuat badan kita dengan cuaca yang dingin. Maka dalam keadaan demikian boleh tayamum. Namun dalam mazhab Syafi'i, lakin yajibu alaihi qada'u salati. Namun wajib mengqada' salat itu. Li'annahu, karena ini dingin yang sangat yang tidak mampu memanaskan air dinilai sebagai udhrun nadhirun la yadumu. Adalah udhur yang langka. Ya, la yadumu yang tidak bersifat terus menerus. Kemudian tayamum anil hadatsani fil wajhi wa yadaini. Tayamum untuk 2 hadas, hadas kecil dan hadas besar itu pada wajah dan 2 tangan. Cara tayamum, wadhalika cara tayamum, pukulkan 2 telapak tangan pada debu tanah yang bersih tidak najis, ma'adiri dengan niat yang benar. Kan niatul istibahati, semacam niat supaya boleh sholat. Ini di pukulan pertama ini digunakan untuk mengusap wajah. Tsumma yadribu tsaniyatan, kemudian pukulan yang kedua itu digunakan untuk mengusap 2 telapak tangan, mengusap 2 tangan semuanya masing-masing sampai siku. Dan di madzhab Syafi'i ma'at tartibi bainal wajhi wal yadaini. Ya. Ada kewajiban tartib urut antara wajah dan 2 telapak antara wajah dan tangan. Artinya
wajah dulu baru tangan, baik tayamum ini pengganti wudu atau tayamum ini pengganti mandi. Sama saja apakah tayamum pengganti wudu ataukah pengganti mandi, wajib tartib, wajib urut, wajah dulu baru tangan. Itu dalam mazhab Syafi'i. Sebagai wawasan, kalau dalam mazhabul Hambali itu dibedakan antara tayamum ini pengganti wudu ataukah tayamum pengganti mandi. Kalau tayamum itu pengganti wudu, maka wajib urut, mengusap wajah baru tangan. Tapi kalau tayamum itu pengganti mandi, tidak wajib urut. Sehingga boleh tangan dulu baru wajah. Itu ketentuan dalam al-madhab al-hambali. Kalau ketentuan tayamum dalam al-madhab al-syafi'i, tidak dibedakan antara tayamum pengganti mandi dengan tayamum pengganti wudu. Semuanya, dua-duanya berlaku at-tartibu, wajib urut, wajah dulu baru tangan. Fahatil arba'atu, maka 4 hal ini, 4 poin ini, pukulan yang pertama diiringi niat-niat mu'tabarah, kemudian mengusap wajah dan seterusnya, itu disebut rukun atau furud tayamum, rukun tayamum. Wa min furudihi, di antara rukun atau kewajiban dalam tayamum atau rukun dalam tayamum adalah al-qasdu, sengaja. Sengaja apa? Sengaja untuk memindah debu. Perhatikan catatan kaki 1. Lahid, perhatikan. Ana niatan nakli, niat untuk memindah debu itu berbeda dengan niat di awal tayamum, yaitu niat al-istibahah, supaya boleh sholat dengan tayamum. Maka harus demikian juga ada kewajiban untuk niat bersengaja memindah debu. Sehingga falau naqalat turaba, seandainya seorang itu memindah debu sahian dalam keadaan lupa, maka itu tidak cukup, karena dia tidak punya niat memindah debu. Kemudian rukun tayamum yang keenam, al-fardu as-sadisu, adalah an-naqlu, adalah memindah, aktivitas memindah debu. Maka seandainya angin itu bertiup mengenai debu, kemudian debunya karena dibawa oleh angin menerpa wajah, faraddadahu, dan itu bolak-balik berulang kali, wanawa, akhirnya dia berniat tayamum, mumpung ada air, mumpung ada angin yang membawa debu, sudah niatkan tayamum, debunya dibawa oleh angin, maka lam yakfi aidan, tidak cukup alias tidak sah, li'adamin naqli, karena tidak ada aktivitas memindah debu. Fahina idzan, maka pada saat itu ta'lamu, Anda tahu bahasanya furudat tayamumi, wajib dalam tayamum itu ada 6. Kemudian musannif rahimahullah ta'ala mengisyaratkan pada salah satu dari syarat tayamum, yaitu faqdul ma'i, tidak adanya air. Wa asar, dan beliau berisyarat pada syarat yang lain, dengan mengatakan biturabin tahirin. Dalam tayamum itu disyaratkan debunya harus debu yang bersih, yaitu debu yang tidak najis. Kemudian debu yang khalis, yang murni, yaitu debu yang tidak bercampur. Maka tidak sah tayamum biturabin dengan debu khalatahu ghairuhu, yang tercampur dengan selain materi non debu. Contohnya debu tercampur dengan tepung, atau tercampur dengan jish, tercampur dengan kapur. Wa in qalla, meskipun sedikit campurannya, tidak boleh untuk
tayamum, harus debu yang khalis, murni. Kemudian debu ini haruslah lahu ghubar, memiliki debu tanah. Ya, memiliki debu tanah. Amma ma la ghubara lahu, adapun tanah yang tidak memiliki debu tanah, maka tidak sah tayamum dengannya. Debu tanah itu sesuatu yang jika kita pukul, dia nanti terbang. Maka turab itu tanah, bisa diterjemahkan dengan tanah biturabin tahir, tanah yang bersih, khalisin yang tidak bercampur dengan gandum atau yang lain. Turab bisa kita terjemahkan tanah saja. Kemudian tanah ini lahu ghubar, punya debu. Apa itu ghubar? Sesuatu yang jika tanah ini kita pukul, ini demikian, maka ada yang naik. Maka jika tanah itulah ghubara lahu, tidak punya debu, fala yasiu at-tayammumu bihi, maka tidak sah tayamum dengannya. Kemudian bolehkah tayamum dengan pasir? Dan sah tayamum dengan pasir asalkan lahu ghubar, punya debu tanah. Dan disyaratkan fiturab untuk tanah yang mau dipakai untuk tayamum, tanah tersebut bukan tanah mustakmal yang sudah dipakai tayamum oleh orang lain sebelumnya. Dan tanah mustakmal contohnya mabaqiya bil udwi, debu yang nempel di anggota tayamum orang lain. Mencari-cari debu tidak ada, ini masih di tangannya ada debu masih banyak, tak ambil, itu mustakmal. Au tanatsara minhu, atau rontok berceceran minhu dari anggota tayamum orang lain. Tayamum di satu posisi, di bawah dia itu banyak debu. Habis ada orang tayamum di situ, di lantainya banyak debu. Ini saya pakai. Ini tidak boleh karena ini debu mustakmal. Kemudian ketika seorang itu tayamum, maka niat di awal tayamum adalah biniyati istibahati salati, dengan niat supaya boleh salat. Maka tidak sah kalau niatnya menghilangkan hadas. Kenapa? Karena tayamum tidak menghilangkan hadas. Tayamum itu hanya membolehkan salat. Maka orang yang karena sakit tidak boleh wudu, tidak boleh mandi, selama sakit dia tayamum. Apa kewajibannya setelah sehat? Mandi. Sehingga berarti tayamum kemarin itu tidak menghilangkan hadasnya. Buktinya begitu sehat wajib mandi junub. Sehingga tayamum itu menggantikan mandi junubnya selama beberapa hari kemarin. Itu tidak menghilangkan hadas, cuma membolehkan salat. Wa idza arata salata fardin, maka jika ingin salat fardu, maka labudda harus berniat memubahkan salat yang fardu. Jika dia pasang niat memubahkan sholat faqat saja, maka cuma mubah sholat sunnah saja tanpa boleh sholat fardu. Wa asar al-musannifu, dan penulis mengisyaratkan ila syartin salisin, syarat yang ketiga untuk syarat sah tayamum, yaitu ayyu'idat tayamum likulli fardin, mengulangi tayamum di setiap hendak mengerjakan sholat fardu. Mana dengan syarat yang dimaksudkan dengan sholat fardu adalah yang fardu ain, bukan yang fardu kifayah. Fardu kifayah contohnya sholat jenazah. Maka setiap kali mau melakukan sholat fardu yang fardu ain, itu semisal sholat 5 waktu, maka wajib mengulang tayamum. Baik sholat yang fardu ain ini sholat yang adaan pada waktunya,
au qadaan atau di luar waktunya. Sampai-sampai seandainya seorang itu menjamak 2 salat fardu, duhur dan asar misalnya. Maka ketentuannya dalam mazhab Syafi'i, tayammama likulli wahidatin minhuma. Tayamum untuk masing-masing dari 2 salat fardu tersebut. Jadi tayamum untuk salat ini jamak takdim, tayamum untuk niat salat duhur. Setelah selesai salat duhur, tayamum lagi untuk salat asar. Namun boleh baginya menggabungkan antara salat fardu ain ditambah salat jenazah, karena salat jenazah itu fardu kifayah. Jadi habis salat fardu duhur kemudian salat jenazah, itu tidak perlu tayamum lagi untuk salat jenazah. Cukup dengan tayamum salat fardu duhur itu sudah bisa dipakai untuk salat jenazah. Kenapa? Karena salat jenazah ini fardu kifayah. Ya, padahal tadi ketentuannya mengulang tayamum untuk setiap sholat fardu, yang fardu itu adalah fardu ain, bukan yang fardu kifayah. Baik sholatnya adaan pada waktunya ataukah sholatnya di luar waktunya. Ini demikian yang kita baca, kita telah kesempatan sore hari ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apakah boleh tayamum di kereta padahal di toilet ada air tapi ragu tempatnya najis atau tidak? Tidak boleh tayamum di kereta, ada air. Di kereta bersih insyaallah sekarang. Kereta di tempat kita itu bersih. Sehingga tidak boleh tayamum, harus pakai air. Ya, orang juga, dan ada air, orang bisa beli air, bisa bawa aqua, maka bisa wudu. Tidak boleh tayamum. Nah. Ada dari aku tapi di luar tema. Coba. Bismillah, semoga Ustaz dan keluarga selalu dilindungi oleh Allah. Akan Ustaz izin bertanya di luar tema ini. Bismillah Ustaz, apa hukumnya jual beli perhiasan emas secara ansur yang dan jika tidak boleh, bagaimana kita menanggapi pertanyaan jika tidak utang tidak dapat perhiasan tersebut? Ya, ada pertanyaan di luar tema tentang beli emas namun kredit. Jawabannya tidak boleh. Beli emas harus tunai karena uang itu benda ribawi, emas benda ribawi. Dia lain kategori, dia satu kategori, satu kelompok, maka harus selesai. Jika ada orang mengatakan kalau tidak utang maka tidak punya perhiasan emas, ya tidak apa-apa. Nanti sabar nabung sampai punya duit cukup, nanti baru beli kalung atau yang lain. Yeah. Bismillah, ahsanallahu ilaika. Apa Ustaz tentang luka terbuka pada anggota tayamum tadi dikatakan melewati. Yang anak tanyakan luka tersebut artinya tidak ditayamumi. Iya, harusnya semestinya demikian. Jadi kalau luka terbuka tadi ketentuannya ya, dan di anggota tayamum maka debu dilewatkan, berarti tidak ada tayamum untuk itu. Nah. Satu lagi di luar tema, Pak. Ustaz, bolehkah memberi bantuan sembako kepada guru yang mengajar anak-anak kita?
Ya, bersedekah sama guru yang ngajar ngaji anak boleh-boleh saja. Atau ngasih hadiah, ya, karena jika dia cukup mampu, maka sembakonya statusnya hadiah juga boleh. Kalau dia nggak mampu atau tergolong miskin, ya, statusnya sedekah juga tidak mengapa. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.